Ya, filsafat ilmu ini adalah induk dari segala ilmu. Ya. Kemarin sudah kita diskusikan itu, dan nggak ada lagi di atas filsafat. Ya. Ilmu yang paling tinggi itu adalah filsafat. Nah, kenapa? Apa beda filsafat ilmu dengan ilmu filsafat? Nah, brainstorming sebentar, kira-kira 7 menit. Dia bisa memberikan pendapatnya, pemikirannya. Apa beda antara filsafat ilmu dengan ilmu filsafat? Siapa aja boleh, nggak usah saya tunjuk. Nanti kalau saya tunjuk nggak siap. Tapi kalau tampil sendiri kan siap. Silakan. Jangan lupa ambil screenshot, Purwanto. Sudah, Prof, izin. Ya. Coba. Ya, kemukakan aja. Kan di sini nggak mesti apa namanya berada dalam dua pilihan, benar atau salah kan. Jadi kalau berada dalam dua pilihan, nanti calon presiden kita dua terus nanti. Ya kan? Respon Nah, Prof. ya, silakan. Khairuddin. Ya Prof, kalau berdasarkan pendapat saya Prof, kalau filsafat ilmu itu adalah kata benda, sedangkan ilmu filsafat itu, terbalik. Ilmu filsafat itu kata benda, jadi objek dari filsafat, sedangkan ilmu filsafat ilmu itu kata sifatnya Prof. Implementasinya atau hasil yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Itu Prof. Itu lebih mantap lagi kalau ada contohnya. Bisa ya. Rasakan ada terkatakan tidak ya. Nah. Oke, di Sauti sama yang lain silakan. Prof, Ya, silakan. kalau menurut saya perbedaan mendasar dari ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Kalau ilmu filsafat, Prof, dia lebih kepada sistematika filsafatnya, Prof. Sedangkan kalau dia filsafat ilmu, yaitu bagian dari bagian dari filsafatnya, Prof. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Bagus. Dua orang lagi. Izin Prof. Ya, silakan. Kalau Pak Nijam. ya Prof, kalau ilmu filsafat itu adalah ilmu tentang dasar-dasar filsafat Prof. Yang mana seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama itu mencakup tentang ontologi Prof, ada epistemologi, dan kemarin itu ada lagi aksiologi ya Prof. Sedangkan yang itu lagi tentang filsafat itu adalah cabang filsafat itu sendiri Prof. Jadi bagian dari epistemologi yang dimana yang mempelajarinya itu kemarin sempat kita diskusikan itu tentang objek, baik itu khayalan, tentang ilmu perdukunan, Prof. Nah itu bisa jadi tentang objek yang dikaji itu bisa jadi ilmiah, bisa jadi juga tidak ilmiah, Prof. Dan Prof, bisa Prof, perbedaan. Iya. One more, satu lagi. Dari yang perempuan dulu, ibu-ibu. Ibu Marlince dulu lah. Ini apa ini, pendeta nih, ibu. Jadi biasanya kalau udah ustadz, pendeta itu
ilmu filsafat dan filsafat ilmunya tinggi. Ya, silakan. Baik Prof, kalau dia filsafat ilmu itu sesuatu yang ingin kita kita selesaikan atau kita capai. Nah, sedangkan kalau ilmu filsafat itu keterangan dari pencapaian kita tadi yang filsafat ilmunya. Jadi contohnya seperti ini Prof. Contohnya di mata kuliah Fajil lah saya katakan kita keinginan kita itu bahwa rule itu kan ada banyak ya Prof. Rule-nya contohnya rule dari inilah karyawan yang terbaik. Nah, mungkin Prof ada rule-nya itu ada 10. Nah, kita mau menargetkan bahwa rule itu menjadi 5 gitu untuk mencapai 5-nya gitu Prof kalau dikatakan filsafat ilmu. Nah, kalau ilmu filsafat itu mungkin ada teori-teorinya untuk pencapaian dari filsafat ilmunya saya pikir itu Prof. Makasih Prof. Iya. Terus ya. Nah, kita ambil pertanyaan yang kedua untuk 2 orang penanggap. Yang 2 orang penanggap ini bebas. Kalau bisa ini terdistribusi 1 laki-laki 1 perempuan. Ya, supaya dari dua sisi pandang ini bisa lebih komprehensif ya. Nah, yang tanya kedua itu mana yang duluan lahir? Nah, yang duluan lahir itu artinya duluan muncul, duluan ada, ya kan, duluan dibicarakan, duluan tercipta gitu kan. Nah, apakah filsafat ilmu yang lebih dulu ada, baru ilmu filsafat, atau ilmu filsafat dulu yang duluan ada, baru filsafat ilmu? Tapi dengan argumentasi ya. Nah, jangan pilih salah satu kemudian selesai. Ya harus ada argumentasinya. 2 orang aja. Ya. Hmm. Iya, iya, iya. Iyalah, setiap orang punya pendapat ya. Jadi hmm, eh, kita tidak menghalangi pendapat siapapun. Namanya juga pendapat kan, buah pikiran. Nah, buah pikiran itu adalah hak asasi ya. Nah, makanya ada undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi, ya, kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, kadang-kadang itu dibahasakan dalam bentuk bahasa yang lebih vulgar, dia demonstrasi atau demo. Nah, sebetulnya kan dia, ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih harfiah lagi, unjuk rasa gitu ya. Jadi unjuk rasa itu adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya nggak apa-apa ya. Mahdianta Pandia itu pendapat Mahdianta Pandia. Mari kita dengarkan satu pendapat lagi dari ibu-ibu, dari teman yang merasa ibu-ibu gitu. Izin Prof. Ya, silakan. Gini Prof, kalau menurut saya berbeda pendapat dengan Pak Mahdianta Pandia. Kalau menurut saya ilmu filsafat duluan daripada filsafat ilmu. Karena seperti ini, menurut saya seperti ini Prof. Filsafat ilmu sendiri itu merupakan ilmu yang mencari hakikat dari ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan induknya sendiri adalah filsafat. Menurut saya ilmu filsafat itu justru ilmu yang pertama lahir karena dulunya ilmu-ilmu lain belum ada. Jadi zaman dulu sekali kalau kita lihat itu semuanya itu yang ada filsuf, bukan ilmuwan. Ada yang ada filsuf, ada yang ada tuh orang-orang pintar dulu dikatakan berfilsafat. Jadi menurut saya itu duluan, baru setelah ada ilmu muncul lagi filsafat
untuk ilmu-ilmu tersebut. Jadi muncullah filsafat ilmu, kira-kira seperti itu. Mantap ini Bu Nelly ini. Baru buat. Berapa anaknya nih Bu Nelly? Saya belum berumah tangga, Prof. Ya, nanti kalau sudah berumah tangga punya anak, sampaikan itu sama anak-anaknya. Ya, jadi Iya, dari Prof. kecil anak-anak kita ini sudah kita ajarkan filsafat, walaupun dia sadar ataupun tidak sadar. Ya, dia menyadari ataupun dia belum menyadari. Iya. Jadi sepertinya saya kalau di pengadilan saya membela Ibu Nelly nih daripada Pak Pandia ini. jadi itu pendapat saya juga ya Pak Pandia ya. Jadi kan bebaskan, saya menilai ya. Jadi artinya karena memang tadi sudah dibatasi cuma 2 orang aja, ini kalau dipancing lagi muncul lagi nih. Purwanto udah gatal-gatal mulutnya itu. Sabar ya, Purwanto ya. Kalau menurut saya itu memang ilmu filsafat dulu yang ada, baru filsafat ilmu gitu. Ya, tapi bukan berarti Pak Mahadianta Pandia ini ya nilainya 0, enggak. Itu nilainya lulus ya. Tapi 65 itu kalau di USU masih C. 66 C plus. Adalah nilainya ya. Nah, kalau dosennya saya ya tentunya C lah nilainya kan gitu. Karena saya sependapat dengan Ibu Nelly. Yang lain-lain kalau ada yang berbeda pendapat juga nggak apa-apa ya. Yang sependapat dengan Pak Pandia, dengan Bu Nelly, ya itu bebas-bebas saja. Tapi nggak usah kita diskusikan dulu ya. Kemudian kalau ilmu filsafat itu kan ilmu tentang filsafat, ya, yaitu ya bagaimana kaidah filosofia itu, ya kan? Seperti yang tadi sudah disampaikan, di situ ada aspek ontologi, ada sosiologi dan sebagainya ya. Nah, itu ya kita sebagai ya makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tentunya harus berinteraksi ya satu sama lain. Nah, kita tidak boleh egosentris kepada individu kita saja ya, dan sebaliknya kita tidak boleh memikirkan orang saja sementara diri kita tidak kita pikirkan gitu. Itu nggak boleh juga ya. Jadi kita harus punya dua-dua gitu. Nah, itu dari segi filsafatnya ya. Orang-orang dulu itu kan ya belum ada ilmu fisika, belum ada ilmu matematika, belum ada ilmu teknik, apalagi informatika gitu kan belum ada. Ya. Nah, tapi kehidupan berjalan. Kebudayaan ada ya. Tata krama di dalam berinteraksi antara satu makhluk sosial dengan makhluk sosial lainnya itu terjalin dengan baik. Antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan ya, itu ramah ya, antara manusia dengan binatang itu juga berjalin dengan baik. Malah kita bisa melihat bagaimana akrabnya seorang dengan seekor ular gitu. Nah, sampai sekarang pun masih ada itu sebetulnya ya. Kenapa mereka sangat akrab bahkan tidur bersama gitu. Nah, kepalanya itu ada di badan ular gitu. Nah, kemarin saya lihat WA-nya itu ya. Nah, itu ya ngeri melihat, tapi mereka nyaman ada di situ. Dan ular itu ular buas, ular kobra, ular macam-macam lah ya di sekelilingnya itu. Dan itu bisa terjalin. Di mana letak jalinan tersebut? Ya, letak jalinan tersebut tentunya ada di konsep-konsep filsafat itu, filosofia, ya cinta kasih dan bagaimana kita menyikapi secara bijaksana hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, karena dulu memang nggak ada, sejalan dengan perkembangan keilmuan, maka filsafat itu dijadikan gabungan dia dengan keilmuan. Nah, oleh karena itu namanya menjadi filsafat ilmu. Nah, kenapa namanya filsafat ilmu saja? Kenapa nggak ditambah misalnya filsafat ilmu komputer gitu? Kenapa nggak dijadikan mata kuliah filsafat ilmu teknik, filsafat ilmu ekonomi gitu? Itu kan sosok-sosok keilmuan semua gitu.
Ya karena apa? Ilmu itu sebetulnya adalah multidisiplin. Itu yang paling bagus. Nah, dalam konteks keberagaman kebudayaan, dalam konteks kebersamaan dalam perbedaan, ya, itu ilmu teknik, ilmu matematika, ilmu informatika, bahkan ilmu agama sekalipun, ya, atau ilmu-ilmu yang lain gitu kan, yang ada ranah rumpun ilmunya, ada nomenklaturnya itu saling berhubungan satu sama lain. Sesungguhnya demikian. Oleh karena itu, ya dinamakan dia filsafat ilmu. Nah, tetapi di sini kan kita membuatnya filsafat ilmu di mata kuliah program doktor ini dengan penguatan lebih kepada filsafat ilmu komputer yang minggu yang lalu ini sudah kita diskusikan, ya kan? Yang mana ranah ilmu komputer, yang mana yang ranah bukan ilmu komputer. Malah di dalam ranah ilmu komputer itu sendiri ada clustering, ya, pengklasteran. Ya. Nah, yang mana cluster data mining, yang mana cluster intelligence system, yang mana yang cluster information system, yang mana yang cluster algoritma dan lain sebagainya. Nah, di daerah itulah kita berada. Makanya kan beberapa kali kita pertemuan itu saya ingin mendapatkan ide mahasiswa tentang apa yang ingin dicapai ketika nanti sudah berada pada posisi pengambil alihan atau keputusan untuk menentukan dia mau jadi dokter apa gitu, ya kan? Jadi dengan gagah Purwanto akan mengatakan saya akan menjadi dokter data mining, gitu ya, misalnya aja, walaupun itu bukan gitu kan. Amin, Prof. Marlince mengatakan lagi saya akan menjadi dokter apa namanya, computer based knowledge, apa namanya, computer knowledge base. Nah, saja karena Marlince ini kan orang manajemen ya, apalagi sekarang udah menjabat sebagai wakil rektor ya. Wakil rektor ya, benar ya. Kalau salah tolong dibetulkan ya, Marlince. Ya, Prof, saya benarkan, Prof. Bukan wakil Benar ya. wakil rektor, Prof. Ya. Nah, teman-teman sekalian benar rupanya. Nah, itulah sebabnya ya. Mungkin apanya bisa ada di sana konteksnya gitu ya. Nah, macam apa, Irfani Jam kemarin menyampaikan tentang apa idenya untuk disertasi. Decision support system, Prof. Nah, sistem pengambilan keputusan, ya kan? Nah, sistem pengambilan keputusan itu ranahnya itu ranah di information system, ya. Ya boleh aja. Nah, misalnya Irfan Ijam nanti setelah selesai dia akan mengatakan kepada masyarakat banyak, saya ini doktor decision support system, ya kan? Atau ditambahkan di situ algoritma, ya. Saya ini seorang doktor decision support system algoritma. Jadi di sana ada kaidah-kaidah ilmu komputernya yang lebih jelas, algoritma untuk menyusun sebuah sistem pengambilan keputusan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semuanya punya gitu ya. Nah, kalau sudah punya falsafah seperti itu, ini yang saya sebut sebagai seorang kandidat doktor. Tapi kalau belum punya filsafat ilmu seperti itu, nah ini harus kuat dulu ada dalam diri masing-masing. Makanya kuliah ini ada dua sifatnya. Yang pertama itu kuliah beneran, ya. Dan yang kedua kuliah sambilan. Nah, gitu. Ya kan? Yang masuk kuliah program doktor ini. Nah, ada yang kuliah sambil kerja, bukan? Nah, ada yang kuliah beneran. Oh, ada tambah satu lagi. Kerja sambil kuliah. Nah, jadi ada 3 lah. Nah, ini kan masing-masing
punya ini ya, yang mana ini gitu. Bisa kuliah sambil kerja. Nah, jadi yang sambil itu kerjanya, ya kan? Yang beneran itu kuliahnya. Yang nomor 1 itu kuliahnya. Ada yang kerja sambil kuliah, ya kan? Kerja sambil kuliah itu ya kerjanya yang diutamakan, kuliahnya sambilan, yang gitu kan? Nah, ada yang benar-benar kuliah gitu. Dulu kuliah aja. Kalau saya dulu benar-benar kuliah. Nah, waktu ngambil program doktor di Universitas Sains Malaysia, saya nggak mikir apa-apa gitu, karena semua pekerjaan saya tinggalkan. Itulah yang disebut dengan mahasiswa tugas belajar. Ya. Dan ada juga mahasiswa itu yang berstatus izin belajar. Nah, jadi kalau dia izin belajar, berarti dia diizinkan untuk ngambil program doktor, ya. Tapi pekerjaannya nggak boleh ditinggalkannya. Dia diberi izin saja gitu. Nah, walaupun demikian, tentunya walaupun dia punya izin belajar, dia tinggal pilih kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Nah, ini kan dua kalimat yang mempunyai makna filsafat yang jauh berbeda. Masing-masing mahasiswa tentu merasakan ini. Saya ini ada di mana gitu. Ya. Bisa tanya Marlince, dia bingung jawab nih. Marlince ini yang mana? Kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja atau benar-benar kuliah? Kuliah sambil kerja, Prof. Kuliah Nah, kerja. Diutamakan kuliah, mantap. Prof. Ya. Ini saya mau tanya bukti terus ini. Saya mencoba menjadi jaksa dulu ya. Saya kadang-kadang ya, harus begitu. Untuk membuktikan statementnya Marlince ini, nah ketika di kampus itu ada meeting, ya kan? Ada meeting sebagai seorang wakil rektor, ya tentunya meeting itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, meeting itu dilakukan pada satu jadwal tertentu. Nah, pada waktu yang bersamaan ada kuliah atau ada kegiatan akademik di kampus. Lalu pilih yang mana? Ya, Prof, kalau dari saya, Prof, di awal kan pas daftar mau ke USU kan, Prof, kita sudah ada buat perjanjian bahwa siap untuk melaksanakan izin belajar, Prof. Jadi apapun sesuai dengan rektor kemarin yang diutamakan kuliah, Prof. Nah, contohnya hari ini pagi ini sebenarnya ada kegiatan yang ini apa sunat, Prof, ya karena di awal saya sudah katakan bahwa kuliah yang diutamakan, ya saya tetap mengambil keputusan yang pertama, Prof. Ya. Mari kita apresiasi dulu ya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Nah, saya terus terang aja senang mendengarnya ya. Memang semestinya demikian lah ya. Tapi kenapa saya ambil contoh Marlince aja? Karena ya saya pernah beberapa kali bertemu ya. Ya persoalan keakraban saya dengan Marlince itu cuma kami dua lah yang tahu ya. Jadi yang lain nggak boleh tahu itu ya. Nah, satu lagi dari sisi apa ya, sisi gender, ini yang laki-laki, Irfan dari Damanik, silakan. Iya, Prof. Kalau saya lebih ke kuliah sambil bekerja. Jadi Yang benar. Iya, Prof. Hari ini juga ada sebenarnya izin dari kantor Prof Jainal itu, Prof Ucok mau datang ke kampus, Prof. Jadi tetap saya untuk tetaplah Prof kuliah, walaupun kemarin Pak Ketua meminta supaya ini tolonglah, ini karena kurikulum menyangkut prodi, jadi tapi ini menyangkut izin juga yang udah diizinkan untuk hari Kamis, kecuali tadi
kecuali tadi di luar hari Kamis Pak, saya bilang. Nah jadi saya tetap prioritas untuk kuliah dulu Prof. Jadi Mantap lah, mantap ya. walaupun dilema juga kan Prof. Iya. Nah, sebetulnya kalau sudah punya prinsip pasti tidak dilema. Nah, orang yang punya dilema itu biasanya nggak ada prinsipnya. Jadi dilema dia. Kalau udah punya prinsip, ya kan? Mana ada ya semacam dilema itu kan ketika kita ada di persimpangan jalan, belok kiri atau belok kanan, bingung terus. Kalau bingung itu biarkan lama-lama kan ditabrak orang dari belakang. Ya Prof, setuju. Ya. Makanya saya tekankan udah saya kuliah aja Pak gitu karena udah punya prinsip tadi itu Pak. Nah, bagus ya. Nah, saya kira cukup. Nah, kenapa saya mengambil contoh Irfan lagi? Nanti saya yang lain-lain itu di kemudian hari aja ya. Ketika kita berjumpa tadi mana-mana lah ya. Mungkin ini kuliah yang terakhir sampai menjelang ujian semester ya. Bersama saya nanti dilanjutkan oleh Pak Prof. Zulkifli. Jadi artinya saya senang sekali dengan berbincang-bincang dengan teman-teman ini semuanya. Karena perbincangan kita semuanya mengandung makna ya. Setiap bahasa yang kita keluarkan itu mempunyai makna ya. Nah, itu dari mulai awal kita membuka kuliah ini ya sampai hari ini setiap yang kita bicarakan itu ada maknanya ya. Baik bagi diri kita maupun untuk orang lain gitu. Nah, semoga ya, kita harapkan seperti itu gitu. Nah, saya ada memberikan tugas ya membuat paper. Nah, sejauh mana bobot paper itu kalau bisa sebelum ujian tengah semester itu saya dapatkan. Nah, kalau seandainya papernya itu semuanya bagus-bagus nilainya, ya mungkin itu akan saya ambil sebagai ujian tengah semester ya. Tapi kalau masih ada yang berbeda jauh, yang satu bagus sekali, nah yang satu lagi tidak bagus sekali gitu. Nah ini kan timpang ya. Nah, kalau timpang kan tidak seimbang. Kalau tidak seimbang pasti ada yang jatuh kan gitu. Saya tidak kepingin ada yang jatuh di sini gitu. Ya, saya pengen ya kalau bisa semuanya sukses lah. Oleh karena itu nanti ya kita buatlah untuk menjadi penyeimbang itu kita buat ujian tengah semesternya berupa menyelesaikan soal-soal ujian dan soal itu sudah saya persiapkan juga sebetulnya ya. Nah saya belum mendapat jadwal untuk ujian tengah semester kapan. Ada yang sudah mendapat jadwal Kalau apa dari fakultas atau dari prodi? agendanya mulai tanggal 24 Prof. 1 minggu lebih. Bukan, 1 minggu. bukan mulainya ujian kita aja. Ujian kita. Belum ada, Prof. kemungkinan di hari yang sama kita kuliah, Prof. Di hari yang sama kita kuliah. Oh gitu. Iya, Prof. Tapi mulai tanggal 24. Iya, Prof. Berarti minggu depan. Iya, Prof. Oke, baik. Nah, kalau gitu ya siap-siap aja kita ujian. Ya paling tidak minggu depan itu kalau seandainya papernya semuanya bagus-bagus ya ya kalaupun kita hadir dalam ujian itu dalam rangka mengisi presensi ujian aja ya. Tapi kalau papernya itu tadi tidak seimbang, ada yang bagus sekali, ada yang tidak bagus sekali gitu. Ada yang sama sekali kurang bagus gitu kan. Nah, ini untuk menyeimbangkannya tentunya harus ada sesuatu yang kita beri beban kiri dan kanan gitu ya. Ya, bukan bermaksud yang sudah bagus menjadi jelek dan yang jelek menjadi bagus gitu. Ya, gitu juga ya. Jadi untuk UTS itu dulu konfirmasi dari saya supaya mahasiswa juga bisa memahaminya.
Nah, kemudian kan ada mata kuliah yang kemarin itu sebetulnya bagus juga kita diskusikan. Ya. Nah, tugasnya belum diantarkan ke saya ya oleh Ketua Kelas, Pak Purwanto Simamora. Yang mana, Prof? Mohon maaf, Yang absensi. terakhir, bahan kuliah terakhir itu kan saya minta buat PowerPoint juga. Oh, udah saya kirim, Prof. Oh, udah ya? Oh, nanti saya cek Prof. lagi ya. Di WA yang mana? Di WA yang biasa yang ada gambar Prof yang pakai topi ya kalau nggak salah. Saya kirim yang Oh, dua. yang ganteng itulah ya. Iya, siap, Prof. Iya lah Mohon- bilang Iya, siap, yang Prof. Ya. yang ganteng itu kan. Ya, pasti paling ganteng lah, Prof. Kalian nggak mau bilang, saya yang bilang. Iya, siap, Sebentar Prof. saya lihat dulu. Oh, tugas pertama. Oke. Udah sampai ya. Ini belum saya save di folder saya di laptop. Nggak apa-apa ya. Siap. Nanti saya lihat. Tapi belum semua lah, Pur. Sudah Belum 23 orang. 22, Prof. Enggak, kalian 23 ini. Kalau kita lihat di grup, kan jumlah ininya kan 24. Saya 1. Jadi berarti 23 kan. Jadi yang satu orang itu kami bingung, Prof. Itu siapa? Oh iya. Betul. 22 ya. 22. Oke, 22. Wanto, Anton, Dewi Sartika, Adrian, Puji, Halim. Nanti kalau ada yang saya sebut ternyata belum berikan tugas, disampaikan ya. Halim, Harmayani, Irfan Nizam, Khairuddin, Linda, M. Darmansyah, M. Irfan, Sarif, Mahdianta Pandia, Marlince, Muhammad Amin, Mulkan, Nelly, Astuti, Novriadi, Pandi, Rahmat Doni, Roberto, Zakial. Berarti sudah semua ya? Sudah, Prof. Oke. Irfan Damanik belum, Bro? Tadi udah dibilang, tapi Damaniknya nggak saya sebut. Tahu pun. Irfan bertiga ya. Nggak ada saya buat di sini Damaniknya. Irfan Sudahri ATB itu aja. Tapi baguslah, protes saja kalau ada yang memang nggak cocok ya di hati ya. Protes itu bagus loh, saya suka orang yang protes. Karena orang yang protes itu pemikirannya jalan, berkembang gitu ya. Orang yang tidak mau protes itu pemikirannya tidak jalan dan sulit untuk berkembang. Itu dia ya. Itu filsafat lagi itu. Pokoknya setiap apa yang saya bilang itu mengandung filsafat lah. Siap, Prof. Boleh bertanya, Prof? Izin? Ya, bertanya ya, silakan. Seandainya nih, Prof, kita berandai-andai, kalau kami buat yang terbaik semua nanti, kira-kira ujian mid semesternya boleh nggak ikut nggak, Prof? Boleh apa? Boleh hanya absensi? Oh, tadi udah terjawab sebetulnya itu. Iya, Mas. Enggak masalahnya kan, Jadi Prof. jadi kan kalau tidak menangkap itu berarti ilmu filsafatnya belum dapat. Enggak, Jadi maksudnya filsafat ilmunya udah. Maksudnya tadi kan ini kan kalau misalnya ada 1, 2 atau beberapa orang yang nggak bisa, itu kan berarti ujiannya secara keseluruhan lagi kembali, Prof, atau hanya Betul sekali. siap, Prof, siap. Ya, itu kan untuk membuat keseimbangan tadi kan. Ya, istilah fisikanya itu equilibrium. Dan memang dalam hidup dan kehidupan ini perlu ada equilibrium. Nah, perputaran bumi kita ini makanya tetap aja seperti ini karena adanya equilibrium. Ada satu planet dari 9 planet itu yang berputarnya itu melawan arah jarum jam. Satu saja. Yang 8 lagi itu searah dengan jarum jam. Dari kiri ke kanan. Satu planet itu dari kanan ke kiri. Itulah yang membuat menjadi seimbang. Ya.
dunia galaksi kita, jagat raya kita ini. Nanti dicari itu ya. Planet apa itu? Dari 9 itu. Ya kan? Kalau enggak, dia berputar terus dari kiri ke kanan semuanya. Nah, itu berpeluang sekali untuk bertabrakan gitu. Jadi kalau ada satu aja di antara mahasiswa ini yang nilainya jelek, ini kan membuat ketidakseimbangan kan. Nah, ketidakseimbangan ini kan ya akhirnya ada mahasiswa di antara mahasiswa itu yang dia terpaksa harus tidak diluluskan gitu. Sedangkan masuk kemarin itu bukan mudah dan keluar dari sini juga bukan mudah. Dan program doktor itu kan bukan sesuatu pencapaian yang mudah juga gitu. Nah, oleh karena itu kalau di SD, SMP, SMA itu ada istilah remedial. Kalau kita kan nggak ada istilah remedial. Ya kan? Bahkan di beberapa perguruan tinggi ada juga istilah remedial. Jadi saya memakai istilah itu penyeimbang, begitu aja. Nah, untuk melakukan penyeimbang itu kita buat ujiannya ya berupa mengerjakan soal-soal ujian. Itu Purwanto, ya. Oke, yang setuju ya? Setuju kan? Ini nggak ada respons. Setuju apa enggak? Setuju, Prof. Setuju, Prof. Setuju, Prof. Setuju, Prof. Kalau setuju, itulah yang akan kita lakukan nanti di hari Kamis depan. Ya. Nggak usah khawatir, hari Kamis depan itu saya itu ada di Medan kali. Awal ini Recording in progress. sudah mulai terasah membuat bagaimana cara membuat paper. Nah, kemarin itu template-nya IEEE, yaitu sudah template yang sifatnya umum, yang bisa dijadikan rujukan yang bagus, atau ICAE, ya, yang di tempat kita ya, apa ya, Dewi sama Siap, Prof. Uji. Nah, Sekedar dikasih tahu. Ya, info Ya. juga, Prof. Untuk teman-teman, kalau untuk ICAI, untuk anak S2, S3, tanggal 28 boleh terakhir untuk mensubmit, Prof. Nah, Untuk itu. S2, S3. Ya. Ya, silakan, mana tahu bisa cocok ya. Jadi sebelum tanggal 28, kita ujiannya tanggal 27 memang ya. Tanggal 25 itu sudah sampailah ke saya ya. Papernya ya, saya kebetulan jadi reviewer juga diminta sama Pak Jos ya. Jadi paling tidak itu aja yang saya reviewer dulu. Nah, kalau udah oke dari saya ya nanti kalian berpeluang juga untuk submitnya, tapi bukan dijamin juga diterima oleh reviewer yang lain gitu ya. Ya paling tidak ya dari saya itu sudah ada dia ya.
Nah, bolehkah membuat paper tanpa hasil penelitian? Boleh jawabnya. Ini saya jawab sekarang. Nah, tetapi kalau untuk penulisan untuk jurnal itu sebisanya itu hasil penelitian atau belum siap penelitiannya sampai tahap pekerjaan terakhir dari penelitian itu ada tulisan itu dibolehkan, gitu ya. Itu kalau untuk paper conference itu boleh ya, dibolehkan. Yang penting dapat kerangka berpikir ya secara konseptual ditopang dengan dengan latar belakang yang kuat, membaca rujukan-rujukan yang tepat ya terhadap judul yang dikemukakan. Ada metodologinya juga, ada caranya ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu sudah bisa. Saya banyak menjadi reviewer di beberapa tempat yang seperti itu adanya. Jadi nggak usah takut. Mana tahu, misalnya ada satu mahasiswa yang mencoba mengangkat tentang ANN, Artificial Neural Network. Kemudian itu diimplementasikan, ya. Mana tahu ya, ini kita kan nggak tahu nih mahasiswa ini kadang-kadang ada yang sudah buat penelitian yang banyak gitu kan. Ya, itu silakan aja. Nah, tapi yang lebih penting lagi itu adalah jangan terindikasi mempunyai kemiripan yang banyak, ya, atau lebih dari 25% similarity-nya. Nah, kalau lebih dari 25% biasanya itu di reject atau ditolak. Apalagi 100%. Nah, 100% itu murni plagiat namanya. Itu nggak boleh ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tanggal 25 terakhir saya harapkan bisa saya terima ya, Purwanto ya. Prof, bahasa Inggris ya, Prof? Iyalah, mana pula mungkin bahasa Batak. Apapun. Kan IEEE. Siap, Prof. IEEE dan ICAI juga bahasa Inggris ya, Dewi ya. Siap, iya Prof. Template-nya Siap, sudah Prof. saya share ke teman-teman, Prof. Template untuk ICAI yang publisher AIP. Sudah saya share, Iya. Prof. Walaupun Dewi itu namanya Dewi Sartika Boru Ginting, nggak akan boleh diterima dalam bahasa Karo. Iya, Prof. Tetap aja dalam bahasa Inggris ya, itu bahasa internasional. Bahasa internasional itu ada 5 ya. Inggris, Cina, Arab, Jepang enggak? Jepang tidak. Apa yang 2 lagi lupa saya, Spanyol apa gitulah. Yang bisa diterima secara internasional. Tapi ini ICAI dan IEEE itu bahasa Inggris. English grammar ya. Oke. Nah, kalau sudah oke, berarti setuju. Saya minta presentasi dulu dari tugas yang lalu itu. Satu orang ini akan saya ambil juga ya. Dan tidak ada pertanyaan di sini ya. Presentasi aja sekitar 5-7 menit. Seperti yang biasa kita lakukan kemarin. Ini ada yang nggak hadir ya kuliah ya? Sepertinya ada 2 orang, Prof. Siapa itu? Inilah mau saya cari dulu, Prof. Nanti saya lapor ke Prof. Oke. Saya sampaikan di grup tadi belum ada respon yang berduanya. Izin, Prof. Oke. Saya kabarin, Prof. Baik, ya silakan. Yang mau ini nanti saya akan ini ya sambil jalan ke kampus itu saya akan menyimak dari mobil. Saya tidak menampilkan wajah ya. Nah, tapi yang mahasiswa pada waktu presentasi harus tampil videonya ya. Berdasarkan huruf abjad, Prof. Boleh. Atau gini aja deh. Gak usah huruf abjad lah nanti yang abjadnya Z itu tenang-tenang aja deh. Ini ya. Saya tunjuk yang pertama. Ya kan? Nah, itu presentasi 5-7 menit. Kemudian yang pertama itu akan menunjuk yang berikut gitu.
sesuka hatinya. Itu hak prerogatifnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua menunjuk lagi yang ketiga gitu, sesuka hatinya siapa. Ya. Oke. Siap, Prof. CKM. Cocok kamu rasa? Cocok, Prof. Nah, ayo, siapa yang mau mulai yang pertama? Prof, boleh. Purwanto. Ya, siapa? Irfan. Ini Irfan Nijam. Dirjen Dikti, silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Izin Bang Pur untuk share ininya, Prof. Oh, sudah. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Izin teman-teman semuanya, saya presentasikan tentang tugas ketiga yang kita ambil ini teman-teman tentang filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Nama saya Irfan Nijam, teman-teman, dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Profesor Dr. Arlis. Saya ambil ini tentang induk ilmu pengetahuan dan garis besar presentasi pada hari ini. Saya ambil yang pertama itu adalah filsafat sebagai ibu ilmu, kemudian nanti kita akan diskusikan tentang prinsip-prinsip filosofis dalam mengerjakan ilmu atau kegiatan keilmuan. Kemudian nanti juga kita akan diskusikan terkait dengan makna mempelajari filsafat. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana kedudukan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain. Teman-teman semua, kalau kita lihat dengan definisi yang kita ambil hari ini teman-teman, tentang filsafat sebagai ilmu, kita tentunya akan teringat kepada ibu kita masing-masing. Ya, kalau kita lihat dengan ibu, itu sangat luar biasa teman-teman, peran ibu, ya, ibu yang telah kita, ibu yang telah memberi kita, baik dari sejak dalam kandungan, ibu melahirkan kita, kemudian juga ibu berikan menyusui kita, terus membina kita, mendewasakan kita, bahkan sampai menikahkan kita. Ya. Artinya mendampingi kita waktu sampai teman. Nah, jadi bagi kita semua jadi teringat, dan saya pribadi teman-teman, karena memang Bunda telah almarhumah teman-teman, jadi teringat kembali bagaimana peran ibu dan selalu kita akan memberikan baca doa kepada kita. Nah teman-teman, terkait dengan filsafat sebagai ilmu teman-teman, itu sebenarnya kemunculan ilmu filsafat itu adalah sejak abad ke-5. Seperti kita diskusikan pada pertemuan awal tadi teman-teman, ya, bahwa ilmu filsafat itu adalah lebih duluan dengan filsafat ilmu, kan, karena filsafat ilmu cabang dari ilmu filsafat itu sendiri. Jadi memang sudah duluan, seperti Kak Neni juga menceritakan tadi bahwa dulu tidak ada kata ilmuwan, ya, tapi yang ada filsuf, ya, filsuf yang baru muncul ilmuwan fisika dan seterusnya. Nah itu juga termasuk ini gambar yang kita ambil pada slide ini, yaitu kita Al-Khwarizmi, ya, Al-Khwarizmi. Beliau juga dikenal sebagai filsuf, bukan ilmuwan, karena beliau juga pintar di bagian astronomi, pintar sastra juga, ya. Dan beliau juga tentunya yang menemukan itu tentang aljabar, ya. Tapi beliau juga disebut sebagai filsuf. Nah, kemudian kembali yang ini teman-teman, bahwa filsafat sebagai peran ibu, teman-teman, seperti kita ceritakan tadi, juga demikian, filsafat memberikan, mengandung benih-benih pemikiran keilmuan. Perannya sebagai ilmu, ya, memberikan benih pemikiran keilmuan, kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang lain, kemudian juga menyusui ilmu-ilmu yang lain. Dalam artian menyusui adalah memberikan supply pemikiran benar yang lain. Kemudian juga ilmu ibu ini membina perkembangan ilmu menjadi cabang-cabang ranting keilmuan serta mendewasakan ilmu sebagai ilmu yang otonom dan mandiri. Nah, kemudian teman-teman,
filsafat sebagai ilmu yang mengandung benih-benih pemikiran keilmuan. Yang pertama tadi, bahwa ini selalu mengembangkan gagasan-gagasannya, baik itu dalam alam kesadaran kritis maupun dalam pengalaman nyata untuk mencermati permasalahan lingkungan, baik yang menyenangkan maupun yang mencemaskan. Jadi filsafat ini teman-teman benar-benar memberikan gagasan-gagasan baru yang menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena memang mensuplai benih-benih pemikiran keilmuan yang benar. Nah, kemudian juga teman-teman, bukan hanya memberikan benih-benih pemikiran keilmuan, tapi juga filsafat ini tidak membiarkan ilmu-ilmu yang lain berkelana tanpa arah. Artinya memang ada sifat kontrol, ya, ada sifat pengontrolan dari filsafat ini, sehingga ilmu-ilmu yang lain nanti tidak menjadi mencemarkan benih-benih pemikiran keilmuan yang tidak mengerti. Nah, kemudian juga filsafat terus membina benih-benih pemikiran itu menjadi bayi keilmuan yang mati. Ilmu-ilmu yang dihasilkan, yang dilahirkan dari filsafat ini, nah ini menjadi pemikiran-pemikirannya itu merupakan pemikiran-pemikiran benih mengandung dan juga ini membidani sendiri. Nah, filsafat ini membidani sendiri dalam saat proses kelahiran bayi ilmu atau kandungan yang lainnya. Nah, yang dilahirkan dari ilmu, yang dilahirkan dari filsafat, tidak ingin filsafat dalam hal ini tidak ingin mati dengan posisi-posisi pemikiran yang hanya harus kepada hal-hal yang khayalan saja, tetapi juga bersifat dalam keilmuan. Ya. Kemarin seperti kita sudah diskusikan teman-teman, ya. Ilmu yang ilmiah dan juga yang tidak ilmiah. Ya. Kita lihat yang perlu banyak. Nah, kemudian juga filsafat berusaha membedah dan melahirkan atau meluncurkan dalam kesejarahan pengetahuan yang mempengaruhi sejarah keilmuan dan ingat kita ya, kenapa kita mempelajari itu sebenarnya mengetahui tempat lahirnya sejarah keilmuan. Nah, kemudian juga filsafat memiliki hubungan batiniah dengan ilmu sebagai hubungan individu dan nah, filsafat juga ini ilmu-ilmu apa saja seperti Prof tadi sampaikan tadi bahwa semua itu adalah ada keterkaitannya, ya. Mau nanti kita menjadi ilmuwan di bagian sains intelijen misalnya berbagai ini itu dengan filsafat itu sendiri ada hubungannya, ya. Baik itu ilmu kimia, apakah nanti ilmuwan fisik, ilmu teknik, itu ada keterkaitannya dengan. Nah, kemudian teman-teman, filsafat itu sendiri juga menyusui ilmu. Kita tahu kalau memang kita menyusui apa yang disuplai, dan disuplai adalah pemikiran-pemikiran yang bersifatnya adalah diskursus dan ujian-ujian kritik. Ya. Jadi ini artinya filsafat ini menyusui ilmu, memberikan benih-benih gizi, ya, memberikan benih-benih gizi yang benar, sehingga cara melakukan kritik, koreksi dan penyempurnaan yang bangun dan mengantar kematangan keilmuan yang lainnya. Nah, jadi memang sangat berperan sekali filsafat ini untuk ilmu yang lain, sehingga dia memang nanti baru itu memiliki gizi-gizi yang baik pula. Nah, karena itu tidak akan memperlakukan ilmu yang lain sebagai budak pengetahuan filsafat, tetapi mendorong proses pengetahuan dan perkembangan ilmu. Nah, ini bukan berarti dia jadi ilmu otoriter kepada ilmu, tidak, tetapi malah memberikan atau mendorongkan proses pada ini. Nah, kemudian juga bisa berusaha membangun diskursus membuka dan tentang penemuan-penemuan ilmu baru. Nah, berdasar berkat dengan filsafat ini muncul penemuan, muncul pola-pola pikir, muncul metode yang muncul metode atau teknik validasi yang baru. Nah, itu peran ibu, ya. Nah, kemudian juga kita mengetahui bahwa filsafat berperan pula sebagai ibu menyusui, mengasuh dan mengasah tumbuhan.
Dan seperti ibu kita tadi ya. Jadi setelah melahirkan, asuh, ya, baik mendidik dan kita sehingga kita mengarahkan ke yang ada. Ya. Nah kemudian juga ilmu ini dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat sehingga terhindar dari bahaya sesat pemikiran. Jadi karena memberikan setelah melahirkan tadi nanti ibu ini yaitu filsafat ini akan benar-benar mengontrol sehingga anak-anak itu tidak mengarah ke hal-hal yang sesat ya, atau kekeliru. Nah, kemudian teman-teman yang keempat, filsafat ini mendewasakan ilmu. Artinya mendewasakan ilmu tidak akan pernah mengikat atau membelenggu ilmu. Artinya tidak memberikan gap, tidak otoriter atau tidak mengarahkan secara monoton ya terhadap ilmu, tetapi memberikan keleluasan pada ilmu baru yang dilahirkan. Nah, kemudian juga filsafat terus mendorong kemandirian ilmu-ilmu ya, sehingga ilmu-ilmu mampu mengembangkan pemikiran secara metode dalam ya, ilmu nanti itu tidak artinya diberikan kebebasan dan mendorong ilmu-ilmu lain sehingga nanti akan muncul metode-metode. Teman-teman kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita kutip dari Sunaryo, nah dari filsafat dan kita tahu di sini teman-teman filsafat itu berada sebagai akarnya. Nah dari akarnya ini lahirlah nanti ada biologi, ada fisika, ada mekanika, sejarah. Memang jauh ini filsafat ini ya, kemudian teman-teman, bagaimana prinsip-prinsip filosofi dalam pengerjaan keilmuan? Filsafat sebagai ibu menunjukkan sebuah hal yang mendasar dalam mencari pemikiran dan mengerjakan. Nah, di sini ada juga, kalau kita lihat ilmu ya, sebagai prestasi kemajuannya harus dilihat dari kelebihan dan kekurangan manusia. Nah, bagi filsafat teman-teman, manusia itu selalu tahu ketidaktahuannya. Ini teman-teman. Jadi kalau ingin prinsip kita ingin menjadi filosof itu, ya, itu harus tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, semakin banyak yang ingin diketahui, sebenarnya ya kita ingin tahu banyak sekali, maka semakin banyak pun misteri ketidaktahuan yang akan terus mengatakan. Jadi ini maaf teman-teman di dalam Islam juga gitu teman. Itu filosofi Islam ya, itu sebenarnya apa yang diketahui sebenarnya masih banyak yang lain yang belum dia ketahui juga di dalam ini. Kan bahwa kalau kita ingin menulis ilmu ya atau yang Allah berikan, tidak sanggup lautan itu tinta yang diberikan laut itu jadikan tinta itu tidak bakal habis untuk menulis ilmu atau pengetahuan yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu juga demikian teman-teman. Semakin filsuf itu ingin mengetahui, sebenarnya dia masih banyak ingin mengetahui yang lain. Dan percayalah bahwa terus filosof itu semakin banyak misteri ya, dari ketidaktahuan ingin gali terus. Nah, kemudian juga teman-teman semakin banyak penemuan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kehidupan, maka makin banyak pula kecemasan yang terus mengeroti manusia. Nah, jadi manusia ini teman-teman akan terus kalau misalnya ada belum dapat dipecahkan, dia akan selalu ingin keingintahuan, ya, ingin mencoba solusi apa lagi, ya, metode apa lagi ya. Pasti seperti kita juga teman-teman sebagai ini teman-teman. Ada permasalahan yang belum kita pecahkan, kita diskusi lagi dengan kita. Ya. Kita merasa cemas teman-teman ya, ingin merasa tidak puas dan ingin terus menggali dan berdiskusi. Tentunya juga di bawah bimbingan kita untuk menemukan permasalahan dan metode apa ya. Kemudian juga teman-teman, bahwasanya ini teman-teman fenomena ketidaktahuan prospek ini telah luas dan makin mengancam manusia. Kemudian juga teman-teman cenderung pengembangan pemikiran atau pengetahuan yang tidak utuh. Pemikiran keilmuan dan profesional telah memisahkan antara kebenaran-benaran logis dari
kebenaran secara etis dan moral. Nah, ini bisa memisahkan antara kebenaran yang logis yang kebenaran yang selanjutnya itu adalah kita ambil misalnya seperti dan termasuk menasihkan. Kenalilah dirimu sendiri. Jadi hanya manusia yang mengenal dirinya itulah yang kuat dan berguna. Karena mereka akan mengenal kekuatan dan kelemahan sendiri dan tidak akan membiarkan diri ditipu atau dikuasai oleh kejahatan. Nah, ini saran ya, nasihat dari sobat kita untuk mengenali sendiri. Ini artinya mengenali sendiri bukan berarti kita akan mengetahui segalanya, tetapi akan mengarah kepada sifat kita tidak menjadi ego, teman-teman. Jadi meskipun kita sudah merasa banyak dapat, kalau kita mencermati dengan dasar ini, kita akan dibawa sebagai rasa egoisme. Orang yang pintar itu, tapi malah kita menjadi orang yang penuh. Kemudian juga teman-teman, hanya manusia itu sendiri yang tahu bahwa ia tidak tahu. Kemudian pemikiran hendaknya makin membuat orang untuk mengenal diri sendiri sehingga tahu menegur dan menasihati diri. Dan sebaliknya, ini nasihat bagus sekali dari teman-teman. Agak jarang kita lihat misalnya ada orang yang bisa menasihati sendiri. Tetapi inilah nasihat. Kita kalau menjadi ilmuwan harus bisa menasihati kita. Atau juga kita bisa menegur kita. Nah, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya semakin tinggi dan luas pikiran serta pengetahuan kita sebagai manusia, maka semakin tinggi pula penguasaan diri dan kesadaran diri. Jadi kita makan makin hati kita. Nah, ini kalau kita ada sifat-sifat itu kita sudah cari. Yang kemudian juga teman-teman, Sokrates juga mengatakan manusia dengan pikiran atau pengetahuannya sebenarnya bergerak dari bentuk ketidaktahuan menuju ketidaktahuan. Kenyataan inilah yang membuat ilmu pengetahuan makin terus berkembang. Jadi semakin berkembang ilmunya, jadi kita merasa ada sesuatu menyingkapi misteri ya dalam ilmu, makanya kalau kita lihat akan terus dikembangkan penelitian itu. Jadi dalam kita sering membaca itu conclusion itu dulu ada feature study ya, atau ke apa selanjutnya terus berkembang. Nah, intinya adalah manusia selalu pengetahuan itu mempunyai kekuatan, jawab di sana teman-teman, kemudian diri, tua dan rasa percaya diri. Jadi untuk membangun dirinya untuk menghadap tentang diri dan berhati. Nah, ini yang disampaikan oleh ya, kemudian teman, filsafat ini juga ingin menunjukkan bahwa manusia bukan hanya bertugas mengisi dengan pikiran dan keterampilan yang terbatas. Bukan hanya ingin mengisi pengetahuannya saja. Justru sebaliknya teman-teman, filsafat ingin melampauinya dan menempatkan perjuangan manusia yang berpengetahuan itu pada kumpulan dan tugas manusia. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari filosofi. Nah, kemudian juga manusia secara eksistensial bersifat multidimensi. Nah, dari sini adalah manusia itu pintar, kemudian pandangan luas, kemudian intelektual, dan seterusnya. Dan juga manusia dengan pikiran dengan pengetahuan membutuhkan kreativitas tinggi dalam dinamika. Sudah kreatif dalam berpikir dan kemudian juga tidak akan memanusiakan manusia atau pengetahuan sehingga manusia baik. Ini mana sebenarnya teman-teman? Menyeret dan memberku dan menindas manusia di dalam kasus kebenaran pada dirinya menilai manusia maupun nah, akibatnya teman-teman orang berilmu itu teman-teman sekalipun menjadi akan menjadi semakin egois, bahkan mungkin semakin pintar dalam berbuat kejahatan dan berasa bisa dalam kasus. Nah, ini kenapa ini muncul seperti ini teman-teman, itu diakibatkannya kecenderungan untuk menggunakan daya kritis dan sifat kontemplatif dan pikiran
Nah, ini yang sering muncul sebenarnya. Kadang-kadang orang menganggap dirinya yang paling pintar. Jadi sehingga menjadi egois. Ada penelitian orang mengklaim bahwa teknis Java oleh buat sebelum memiliki ciri-ciri prinsip itu di dalam ini seperti misalnya serana Sokrates. Nah, yang ingin diharapkan itu adanya dimensi kritis, tapi juga terbuka dan berendah hati. Ini ya. Dan teman-teman kalau kita lihat suatu lalu tidak menjadi sebuah pemikiran orang lain. Kita selalu mengatakan, oh ini lebih bagus dari ini. Cenderung filosofi itu, ilmuwan itu yang berendah hati tersebut, dia akan mengatakan kelebihan yang metode ini adalah kekurangannya. Metode yang satu lagi ini Tolong diatur waktunya ya, supaya bisa giliran sama yang lain. Baik, Prof. Nah, jadi ada 4 dimensi. Di dimensi pemikiran yang pertama aktif, ya, itu terus mengembangkan pengetahuan keilmuannya, kemudian kreatif, dan kritis, membangun kesadaran diri. Kemudian dimensi selanjutnya adalah konstruktif, bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran dan pengetahuan. Dan juga ada yang lain teman-teman sedikit yang kami kutip dari Deliaki, ya prinsip-prinsip dalam berfilsafat itu yang pertama menghindari sikap solipsisme. Ya, itu seorang yang ingin berfilsafat harus mampu mengendalikan diri. Kemudian perlu sikap mental berkesediaan, kemudian memahami secara bersungguh-sungguh, kemudian latihan intelektual tersebut dan satu lagi itu adalah sikap keterbukaan diri. Tapi teman-teman ini tentang makna mempelajari filsafat, tujuannya adalah membuat manusia akan lebih kemudian melatih orang untuk memandang luas, kemudian membimbing orang untuk dapat berpikir sendiri, ya. Artinya lebih kreatif, lebih materi ya, dan menghadapi dan bisa realitasnya. Kemudian ini satu lagi adalah kedudukan filsafat dengan yang lain. Filsafat lebih merupakan sebuah pemikiran yang universal. Ya, sampai itu makanya bisa masuk ke dalam menjadi rujukan menjadi ilmu yang lain. Sementara ilmu yang lain sifatnya itu lebih spesifik. Kalau misalnya belajar kimia, komputer, ya, tekniknya. Gitu. Kemudian objek penelitian filsafat mencakupi segala sesuatu sejauh bisa dijangkau. Karena apa yang dipikirkan manusia, ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu jadi sangat luas sekali objeknya. Ya. Kemudian filsafat berusaha menyikapi seluruh kenyataan. Nah, oleh karena itu filsafat ingin mengkritisi dan mendiskusi ya, ilmu. Kemudian titik berangkat filsafat ya dalam hal ini secara khusus kegiatan pengetahuan dan manusia, kemudian filsafat menjelaskan kesadaran, filsafat juga berusaha mengenai dunia. Itu filsafat ini beda dengan ilmu teologi. Dia berusaha sifat ayo. Kemudian filsafat tidak hanya berupaya memuaskan pencerahan manusia, kebenaran. Filsafat tidak pernah ya, filsafat terbuka ya, keyakinan, etik sebagai ilmuwan dengan perbedaan sifat individual. Kemudian filsafat tidak akan pernah menjadikan dirinya sebagai kebenaran ideologis ya. Dan oke ya yang memberi manusia. Justru ini filsafat ini terus memberikan pencerahan kepada ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ilmu lain terus bisa berkembang. Kemudian teman-teman yang terakhir ini adalah karena tanggung jawab filsafat itu sendiri ya pangkalan pengetahuan ya, sehingga ini menjadi rujukan ya, sehingga ini menjadi lain dan juga ilmu-ilmu dan spesialisasi tidak tertutup dalam kapsul ilmu keilmuan dan spesialisasi masing-masing ini sehingga terus berkembang. Demikian teman-teman. Ini adalah referensi yang kita kutip. Referensi ada dari teman-teman, kemudian dari kawan.
dan juga Saudara Jo. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih ya. Sama-sama, Bagus Prof. sekali penyampaiannya nih, Irfan ini. Terima kasih Prof. Ya. Sayang kita tidak membuka forum tanya jawab ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, paling tidak mendengarkan saja pun ini sudah menjadi masukan yang berharga bagi setiap kita ya. Bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada saya ya. Dan kepada kita semua yang mendengarkan. Nah, kepada Irfan Nizam, nah ini punya hak prerogatif untuk menunjuk siapa yang berikut bisa presentasi. Tidak berdasarkan abjad ya. Boleh Prof. Ya, silakan. Baik. Ya. Izin Prof. Ya. Ini selanjutnya Bang Diar. Izin Bang Diar. Ya. Siapa? Bang Diar. Oh ya. Dapat Kebara. Terima kasih Bang Irfan. Sama Bang. Ya. Ya, silakan. Izin share screen-nya Bapak Ibu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Ya, Prof, untuk presentasi hari ini ini yaitu tentang filsafat sebagai ilmu. Selain kita masuk ke Pop Science. Di sini saya mengambil data bahwasanya filsafat sebagai sumber ilmu itu sebagai ibu ilmu itu bahwasanya sini mengandung benih-benih pemikiran keilmuan. Yang saya rasakan adalah bagaimana kita mengandaikan bahwa sebagai filsafat itu adalah sebagai ilmu berpikir selalu, yaitu berpikir untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang baik dalam kesadaran kritis atau rasio maupun dalam pengalaman yang nyata. Sesuai dengan yang ada gambaran di sebelah kiri sini, di sini ada sebuah pohon yang dimana ada seperti komentar, baik dia berupa kota atau pengetahuan. Kita bersifat kritis yang dimana gagasan-gagasan itu yang kita kembangkan, baik yang kita cermati maupun yang menyenangkan ataupun yang mencemaskan kita, ini adalah filsafat sebagai ibu ilmu itu. Jadi kita bagaimana permasalahan dari baik lingkungan, baik yang tadi yang menyenangkan atau yang mencemaskan ini menjadi sumber kita filsafat sebagai ilmu berpikir. Kemudian filosofi sebagai filsafat sebagai ibu ilmu, di sini filsafat memiliki hubungan batin dengan ilmu sebagai hubungan ibu kandung dan anak kandung. Jadi anak sebagai ibu kandung dan anak kandung itu ya sudah sebagai turunan kita, darah kita, sehingga yang dimana kita diterapkan sebagai manusia yang selalu makhluk yang berpikir, berbeda dengan sifat makhluk hidup yang lainnya. Sebagai manusia itu bagaimana kita berpikir baik dari akar, baik memunculkan batang-batang lainnya. Seperti ada caption saya di sini bahwasanya hubungan batin itu apa yang dirasakan sebagai anak dan itu akan dirasakan juga sebagai ibu. Jadi ibu itu akan meyakinkan bahwasanya ilmu yang kita punya, ilmu yang kita miliki itu akan menjadi pengembangan kita sebagai kajian-kajian kita atau pengembangan kita di dalam kajian filsafat. Kemudian pemikir filsafat sebagai ibu ilmu. Di sini konsep daripada pemikiran bahwasanya filsafat itu membentangkan penemuan-penemuannya dalam bentuk ilmu yang baru untuk diuji, baik dalam proses uji logis, yaitu pola penalaran, maupun ujian material, pemikiran, serta uji metode, guna verifikasi dan validasi keilmuan secara kritis dan terbuka.
disinilah seorang pemikir dibutuhkan kita untuk metode filsafat ini. Kita bagaimana memverifikasi suatu sistem itu ataupun memvalidasi suatu model itu menjadi suatu keilmuan yang baru atau kajian yang baru. Sehingga bentuk penemuan-penemuan itu menjadi bentuk ilmu yang baru yang bisa kita uji kembali apakah kevalitannya atau kevalidasiannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan penemuan-penemuan yang memang bisa dikembangkan kembali untuk kebutuhan yang kita inginkan. Itu pemikiran filsafat sebagai ibu ilmu. Kemudian prinsip daripada filosofi yang penting dalam keilmuan, di sini bahwasanya ada meniadakan solitisme, yaitu di mana seorang yang ingin berfilsafat harus mampu mengendalikan diri. Terkadang kita sesuai diri kita memiliki keilmuan yang berbeda-beda, terutama sikap merasa diri kita ini sudah mengerti tentang apa yang kita pelajari. Banyak yang kita pelajari, akan tetapi belum tentu kita memahami semua. Sedikit yang kita pelajari, tapi sudah mampu untuk meyakinkan bahwasanya teori ini benar. Bahwasanya di sini ada konsep, ada dikatakan pra pemahaman, ada juga pemahaman yang kritis dan terbuka. Sebagai seorang manusia, kadang kita memiliki rasa diri kita itu ingin dimengerti dan ingin diketahui. Jadi kita sebagai sudah pembelajaran kajian keilmuan, kita banyak berbagai teknis, apakah itu bentuk dari jurnal ataupun bacaan yang kita pahami. Terkadang di dalam satu bacaan itu langsung kita tuangkan bahwasanya kajiannya sudah benar. Padahal pendapat-pendapat atau pandangan lainnya belum tentu itu kajian yang diterapkan sudah benar atau tidak filosofinya. Seperti itu. Ini yang berdasarkan prinsip-prinsip daripada filosofi yang di dalam suatu keilmuan. Ada beberapa prinsip di sini bahwasanya suatu prinsip filosofi itu adalah sikap mental yang berupa kesetiaan pada kebenaran, loyalty to the truth. Bahwasanya di sini kita memiliki satu konsep, ada yang dikatakan accessible ataupun generous ataupun benevolent. Ada suatu keyakinan kebiasaan diri kita yang meyakinkan aku yang benar, aku yang berpendapat. Tapi ada satu gambar lagi menceritakan di sini banyak model-model orang untuk menyikapi satu keilmuan itu, apakah itu ilmu itu sudah memang benar atau ilmu itu sudah benar pas kajinya atau penemunya memang dia mempatenkan dari keilmuannya. Terkadang kita perlu dengan kajian ulang sehingga keilmuan yang tadi sebagai sumber ilmu tadi bahwasanya yang memang kajian itu sudah benar ataupun belum benar bisa kita pastikan kesetiaan data itu ataupun kebenaran data itu menjadi suatu sikap kita untuk menjadi ini ilmu yang memang sudah valid. Ini ilmu memang sudah divalidasi. Jadi prinsip-prinsip ini sangat kita bisa kita tuangkan menjadi kaidah-kaidah kita menjadi seorang filsafat murni yang ingin lebih mengetahui daripada dasar pada keilmuan itu. Kemudian prinsip berikutnya adalah bagaimana seorang manusia itu berusaha memikirkan jawabannya. Kadang prinsip ini diutarakan dalam sikap berpikir motorik, ya, kalau kita bilang otak kiri yang berpikir keras gitu, di mana kita berintelektual, beridealis untuk menjawab berdasarkan pemikirannya. Jadi saya ingin seseorang itu bisa apa yang bisa dibacanya langsung bisa dipikirkan, tapi bagaimana pemikiran sebelum dituangkan ke dalam satu keilmuan itu punya kajian berat. Kita dengan keyakinan kalau seperti keyakinan kita bahwasanya setelah tamat sekolah SMA 3 tahun, tamat SMP 3 tahun, tamat SD 6 tahun. Tapi tamatkan S1 apakah selalu 4 tahun? Nah, ini perlu kajian tergantung bagaimana kita pemahaman pemikiran dalam pembahasan daripada apakah itu tulisan kita, apakah sudah benar kajiannya. Belum tentu bahwasanya keinginan kita, bacaan kita itu sudah bisa tertuang ke dalam kajian yang kita buat dalam satu makalah ataupun jurnal yang ada. Nah, disinilah bahwasanya berusaha memikirkan jawaban itu, bagaimana menentukan jawaban itu memang sudah seperti ini ada gambar di dalam satu handphone ini ya, ada gambar orang angkat besi seperti itu, memang berat suatu pemikiran itu yang memang bisa ditetapkan atau ataupun diperluas ataupun dikembangkan. Jadi bagaimana
apa yang bisa kita baca, bisa kita pikirkan dan kita bisa berikan. Seperti sebagai ibu itu kan dia melihat apa yang dia pernah menjadi seorang anak, dia juga menjadi seorang ibu sekarang, dan dia melihat dari sisi kiri kanan bagaimana prinsip daripada ilmu yang bisa diajarkan kepada kita sebagai anak, sehingga dia bisa menerapkan kepada kita bagaimana anak itu menjadi ilmu yang seolah-olah kita bagaimana keilmuan itu memang bisa dilandasi daripada pola pikir kita. Kemudian selanjutnya, bahwasanya prinsip dari filosofi adalah sikap keterbukaan diri, tidak memihak pada pandangan tertentu. Terkadang kita lihatlah saja bahwasanya ada satu pandangan yang kita lihat langsung, ada yang kita yakini, ada juga yang kita uji kembali. Seolah-olah kuantiti dan quality yang kita miliki itu sudah pas gitu, tapi kalau dikaji ulang ternyata ada variabel X atau variabel Y-nya yang memang belum duduk angkanya. Jadi kalau di dalam suatu kami pembelajaran pagi itu tingkat kritisnya itu belum pas gitu. Jadi kita harus ada kaji ulang. Jadi di sini sikap keterbukaan itu maksudnya ada di sini bagaimana suatu kesimpulan ataupun rangkuman yang kita pernah lihat baik dari jurnal ataupun dari bacaan lainnya, kita tidak memihak satu tempat itu, tapi bagaimana kita belajar dari bacaan ataupun jurnal-jurnal lainnya sehingga menjadi reduksi bagi kita untuk mengembangkan keilmuan yang terbaru tadi. Nah, inilah prinsip daripada seorang filosofi yang penting dalam keilmuan. Selanjutnya, filsafat dalam sebuah tugas keilmuan. Di sini bahwasanya filsafat dalam tugas kemanusiaan itu untuk memperluas kesadaran kita, reasoning kita sebagai manusia. Kodrat manusia itu untuk melakukan penemuan-penemuan, ya, misalnya invention gitu ya, istilahnya dalam rangka memanusiakan diri. Memang kita manusia, tapi belum memanusiakan diri dalam hal keilmuannya. Di sini apakah baik dari lingkungan kita yang pribadi maupun lingkungan manusiawi. Terkadang beda sama warna rambut, tapi belum tentu sama sifat, sama sikap gitu ya. Filsafat ini memandang daripada reality apakah tadi baik dari filsafat ilmunya atau ilmu filsafatnya seperti itu. Jadi kajian-kajian ini yang perlu kita tuangkan dalam suatu tugas keilmuan. Kita sebagai pembelajar itu Bapak Ibu, keinginan kita adalah bagaimana memperluas saja bahwasanya keilmuan yang kita miliki tadi sudah dicontohkan oleh Prof kepada pada Pak Ivan Ijam tadi bahwasanya kalau kita sudah selesai bagaimana keilmuan kita itu bisa kita tuangkan ke orang lain gitu. Ini adalah tugas keilmuan dalam sebuah filsafat. Kemudian tugas keilmuan berikutnya adalah bahwasanya filsafat mengajarkan orang itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan secara kritis dengan berbagai referensi diri yang lain di luar dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita mengembangkan di sini istilahnya critical thinking skill. Bagaimana kita mengkonsep daripada kritisi daripada keilmuan yang ada dan bagaimana kita membuat model baru ataupun konsep baru yang menggunakan kajian-kajian yang sudah dibuat seperti itu. Apakah dia basisnya analisis kah, komunikasinya, open-mindednya, atau problem solvingnya, sehingga menjadi creativity yang kita inginkan. Sehingga sebuah tugas keilmuan itu menumbuhkan kita untuk rasa percaya diri untuk mengembangkan keilmuan kita yang lebih dalam atau lebih optimal. Kemudian kedudukan filsafat dalam pengembangan pemikiran pengetahuan. Bahwasanya kedudukan filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, di sini sebuah filsafat ilmu itu mampu berperan sebagai mitra dialog. Sebagai mitra Bapak Ibu, bahwasanya kita mitra itu bisa kita yakini, bisa juga kita sandingkan dengan mitra-mitra lainnya. Mitra kan berarti banyak gitu ya. Sehingga sebagai penegas kita menjadi nilai moral, aksiologis, aksi nyata kita, dan masih banyak lagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep di sini adalah bagaimana kita seorang manusia itu selalu berpikir, merenung berdasarkan realitas ataupun kebijaksanaan yang kita lihat atau yang kita miliki, yang kita yakini. Kira kita bahwasanya suatu filsafat itu antara berpikir, bertanya, dan menjawab itu sangat membuat kita resah gitu ya. Bahwasanya setiap pertanyaan itu kadang bisa kita menjawabnya, terkadang jawaban kita pun belum tentu bisa meyakinkan
pada pertanyaan yang diutarakan kepada kita. Nah, disinilah kita merasa takjub dan resah terkadang. Makanya tadi ada satu analogi gambar yang menunjukkan satu orang mengangkat satu beban besi itu. Pertanyaan anak-anak ini terkadang yang di anak saya yang 3 tahun ataupun anak saya yang 6 tahun menanyakan tentang satu nabi. Kalau nabi seperti ini gimana Pak Dedi, bagaimana cara dia bersikap? Tapi pada tahun ini, di dunia ini sekarang tidak ada nabi seperti ini gitu, kegiatan manusia seperti ini. Jadi terkadang kita menyikapi bagaimana konsep memandang dia, realita dia yang sudah dia lihat dulu. Kita melihat realita yang kita alami di tahun 80-an atau 70-an di tahun lahir kita. Tapi di realita dia di tahun milenial ini terkadang konsep itu tidak sama. Jadi bagaimana kita berperan sebagai mitra dialog untuk mengkritisi ataupun menyandingkan penegas pada nilai moral kita. Itu maksudnya dalam pengembangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu. Selanjutnya, bahwasanya kedudukan filsafat dalam pengembangan ilmu itu bahwasanya di sini ilmu filsafat merupakan dasar dari segala dasar berpikir yang membutuhkan pemecahan dari pertanyaan dan persoalan hidup di dalam olah pikir manusia serta melainkan berbagai cabang ilmu. Jadi seorang filsafat murni ataupun filsafat umum di sini pengetahuannya bahwasanya bagaimana kita berpikir secara dasar untuk memecahkan suatu pertanyaan ataupun persoalan yang ada kita miliki saat ini. Nah, dari sini ada gambar sangat banyak keilmuan yang kita miliki. Kita memang ahli komputer, ahli IT, di tingkat S1, S2, paham di pemrograman, paham di desain, paham di multimedia, atau paham di jaringan seperti itu. Tapi tidak cenderung juga kita bisa memahami di bagian biologi, sainsnya, ataukah bagian chemistry-nya gitu ya. Jadi semua itu bahwasanya diinputkan sehingga nanti produktivitas ataupun aksi nyata yang kita inginkan, sebuah filsafat itu dasarnya dulu sudah dapat akan dikembangkan dengan sesuai pemikiran kita masing-masing serta melahirkan berbagai cabang ilmu. Kita punya IT tapi ternyata orang dokter tidak bisa mempublishkan resep-resep obatnya. Tapi dengan adanya IT, resep-resep obat tadi yang hanya di kepalanya bisa ditampilkan melalui website kah, mobile kah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk mengembangkan dasar daripada berpikir kita menjadi apakah pemecahan masalah dia tadi menjadi olah pikir sehingga menjadi lebih kreatif dan lebih mengembangkan daripada teknologi yang kita miliki seperti itu. Jadi olah pikir manusia itu untuk melahirkan berbagai cabang ilmu itu sangat banyak, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bahwasanya di sini dalam ilmu pengetahuan filsafat mempunyai kedudukan sentral. Sentral bahwasanya asal atau pokok bahwasanya filsafat itu mula-mula merupakan satu usaha manusia untuk di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Ujung-ujungnya Bapak Ibu filsafat itu adalah manusia itu usahanya untuk di bidang kerohanian. Meyakinkan diri, hati nurani itu tidak akan bisa berubah ketika kita melihat keilmuan yang sudah ada ataupun pembanding yang ada atau kritis yang ada. Di sini ada apakah itu ya berupa eksplorasi ataupun dia discovery, apakah dia komunikasi analisis ataupun benefit. Di sini di testing semua Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya juga bahwasanya satu-satu usaha manusia itu dibilang itu untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Kita kaji dulu dalam konsep keagamaan, kita kaji dulu dalam konsep ilmiahnya. Tapi inti daripada itu adalah kita semua harus memiliki ya testing idea, yaitu mana ide kita itu tidak langsung kita yakin ini benar, ini usahanya bagus, tapi ada beberapa filsuf yang dimana mereka meyakinkan menurut X, menurut Y, dan menurut Z itu tidak begitu sama hasil pada pengetahuannya. Selanjutnya, di sini ada referensi dari modul yang ada dan saya utarakan ada kalimat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Prof. Terima kasih atas perhatian dan atas perintah saya. Maaf, saya kembali. Oke, terima kasih, Prof. bagus ya. Nah, jadi begini, kita akan cari waktu lagi karena ini masih banyak ya yang belum ini ya, yang belum presentasi. Ya dari paparan kedua orang mahasiswa ini saya mendapatkan gambaran bahwasanya topik
filsafat itu adalah sebagai induk ilmu itu menjadi topik yang cukup hangat kita bicarakan. Oleh karena itu ini perlu kita presentasi lagi di hari-hari lain. Nanti kita tentukan ya. Saya akan diskusi dulu dengan ketua kelas ya kapan harinya ya. Nanti nunggu instruksi aja ya dari Pak Purwanto ya, teman-teman semuanya ya. Baik, Prof. Oke, ya kita tutup dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan hari ini pertemuan kita membawa manfaat ya sehingga kita bisa sadar sesadar-sadarnya bahwasanya ya filsafat itu penting artinya dalam menjalankan hidup dan kehidupan ya. Demikian saja teman-teman sekalian, saya kira cukup saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Ya, Prof. Terima kasih. Baik, Prof.